Bismillahirrahmanirrahim. Bab 9, kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Toby Ehoff dalam sebuah bukunya mengatakan, dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-14, ilmu pengetahuan Arab atau Islam barangkali adalah sains yang paling maju di dunia, jauh melampaui Barat dan Cina. Berbicara tentang kontribusi Islam bagi perkembangan peradaban dunia, tentu saja secara inheren akan melekat pada suatu pembahasan mengenai sejarah peradaban Islam. Para pengkaji sejarah Islam biasanya membuat suatu peta sistematis terkait berubah atau berkembangnya peradaban Islam. Peradaban dunia itu bisa dibagi menjadi tiga. Peradaban dunia yang pertama adalah peradaban Yunani, yang kedua peradaban Islam, dan peradaban Barat saat ini. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan, pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain keberadaan perpustakaan, peninggalan karya intelektual muslim, penemuan-penemuan intelektual, dan pengaruhutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam. Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi tiga periode. Periode pertama adalah periode klasik, 650 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Periode modern adalah periode 1800 Masehi sampai dengan saat ini. Dimulai dari awal masa keemasan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian masa kemajuan Islam I. Selanjutnya adalah dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan dinasti Bani Abbasiyah, pusat kerajaannya adalah Bani Abbasiyah, terletak di Baghdad, menggantikan kota Damaskus. Selanjutnya adalah periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Selanjutnya periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Dikenal dengan zaman tiga kerajaan besar. Kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Pada saat itu, sibuk dengan merespon konstelasi perpolitikan yang rumit itu, di barat mulai tumbuh kesadaran untuk menaruh perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan. Periode modern 1800 Masehi hingga sekarang, pada masa ini bisa disebut sebagai masa kebangkitan dunia Islam kembali. Sejumlah tokoh Islam melakukan perbaharuan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Beberapa tokoh pembaharu diantaranya adalah seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, dan lain-lain. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Faktor yang menyebabkan kemajuan dalam dunia Islam, dalam peradaban Islam adalah ketika dunia Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai induk ilmu pengetahuan. Dinamika peradaban Islam dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, budaya, dan agama yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam pada awal-awal atau masa klasik, pertengahan sampai dengan modern memiliki nuansa atau dimensi peradaban yang berbeda satu sama lainnya. Howard R. Turner dalam Sains Islam yang mengagumkan menyatakan bahwa umat Islam menerima warisan berharga dari budaya-budaya Asia, Yunani, Romawi, Bizantium, dan Afrika,
sebagai warisan budaya bangsa-bangsa terdahulu. Diterima sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya dirubah. Bila ditelusuri secara sosiologis, Islam memiliki keterbukaan untuk menyapa peradaban lain. Implikasinya, keterbukaan Islam itu menghasilkan khasanah keilmuan dan kebudayaan yang melimpah. Sebagaimana telah diketahui, orang-orang pertama belajar dan mengajar filsafat dari orang-orang Sofia, yakni Socrates, kemudian diteruskan oleh Plato, dan seterusnya oleh murid yang bernama Aristoteles. Setelah zaman Aristoteles, tidak ada yang mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Al-Kindi banyak belajar dari kitab-kitab filsafat karangan Plato dan Aristoteles. Dalam membangun peradaban, umat muslim seringkali mendapat hambatan dalam dirinya sendiri. Yang pertama, sikap anti barat disebabkan pengalaman sejarah baik yang lama maupun yang baru. Yang kedua, pertentangan yang terjadi antara kaum filsuf dan kaum tasawuf mengenai alat yang digunakan dalam rangka mencari hakikat kebenaran yang terus berlanjut sampai saat ini. Apakah inti, core, saripati, atau roh peradaban itu? Langsung saja kita jawab secara definitif bahwa inti atau core, saripati, atau roh peradaban adalah sains. Dengan dibingkai oleh sinaran sains ini, siapakah pihak Islam yang paling mampu dan akan memberikan kontribusi nyata jika bukan para rasionalis atau lebih tepat saintis? Abdus Salam, peraih Nobel Fisika dari Pakistan, pernah menyatakan, tidak diragukan lagi bahwa dari seluruh peradaban di planet ini, sains menempati posisi yang paling lemah di dunia Islam. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa kelemahan ini berbahaya karena keberlangsungan hidup suatu masyarakat pada abad ini secara langsung tergantung pada penguasaannya atas sains dan teknologi. Abdus Salam dalam Hutbah 1996 menyatakan ortodoksi agama dan semangat intoleransi merupakan dua faktor utama yang bertanggung jawab atas musnahnya lembaga ilmu pengetahuan yang pernah jaya dalam Islam. Kontribusi Islam bagi peradaban dunia, yang pertama di bidang astronomi, matematika, fisika, di bidang kimia dan ilmu hayat, di bidang ilmu kedokteran, filsafat, dan sastra. Selanjutnya di bidang geografi dan sejarah, sosiologi, dan ilmu politik. Bukti sejarah, Istana Alhambra adalah simbol puncak kejayaan Islam di Spanyol. Islam masuk ke negeri ini dibawa oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang dikirim Raja Muda Islam di Afrika, Musa bin Nusair. Pasukan Islam sendiri datang untuk memerdekakan Andalusia atau Spanyol dari kekacauan hebat atas permintaan Gubernur Ceuta Julian. Peradaban Islam selama 8 abad berlalu dan berujung kepada musnahnya peradaban terakhir Islam, yakni Kerajaan Utsmani di Turki. Dan ini menandakan akhir dari perjalanan peradaban Islam. Dan hari ini kita sampai di mana kita mampu untuk menata masa depan Islam dengan wajah baru, dengan perubahan pola pikir, perubahan cara pandang kita melihat sesuatu dalam kacamata yang sesungguhnya. Kata kunci daripada keberhasilan peradaban Islam yakni
kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sebuah pondasi pedoman untuk menjadikan kita umat terbaik di masa yang akan datang. Demikianlah pembahasan bab ini. Mudah-mudahan kita menjadi umat terbaik dengan mampu menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidup kita, menjadi landasan pijakan kita dalam menentukan jalan hidup kita di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.